Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Jumat 3 Desember 2021, Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Pelindung Misi. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, iman kepada Kristus dan juga persekutuan kita sebagai gereja adalah buah dari perjuangan para misionaris dalam menjalankan karya pewartaan. Karya pewartaan ini masih terus berlangsung sampai sekarang melalui beragam cara yang relevan dengan situasi zaman. Salah satu contohnya adalah perjumpaan yang boleh kita alami melalui channel YouTube Sabda Hidup ini. Bacaan Injil hari ini menegaskan pesan penting untuk terus melanjutkan karya pewartaan Injil. Kita yang telah mendengar warta iman dan menjadi percaya, mendapat tugas untuk juga mewartakannya pada sesama melalui beragam upaya yang kita bisa. Pada bacaan pertama yang terambil dari surat pertama Korintus dalam bacaan liturgi hari ini, Rasul Paulus menyampaikan pengakuannya mengenai tugas pewartaan Injil. Ia bahkan menyebut bahwa celakalah aku bila tidak mewartakan Injil. Santo Fransiskus Xaverius, sang pelindung misi yang juga kita peringati pada hari ini adalah contoh bagaimana seorang murid Kristus mengupayakan dirinya secara total dalam karya pewartaan Injil. Tentunya bila melihat situasi zamannya pada waktu itu, mau tak mau Santo Fransiskus Xaverius harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menjumpai orang-orang baru dan menanggung resiko yang bisa berdampak langsung pada hidupnya, seperti nyawanya ataupun kelelahan fisik. Saat ini karya pewartaan amat sangat terbantu dengan perkembangan dan kemajuan teknologi modern. Ada begitu banyak media pewartaan yang dapat kita gunakan sebagai sarana pewartaan. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita perlu juga untuk berpegang pada prinsip bahwa karya pewartaan Injil yang kita lakukan adalah supaya setiap orang percaya pada kebenaran Kristus dan beroleh keselamatan di dalam Kristus pula. Pewartaan Injil bukan sarana untuk kita memegahkan diri dengan segala kehebatan kita, tetapi menjadi suatu tanggung jawab dan keharusan kita sebagai murid-murid Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.